Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan, dan insyaAllah dimuliakan Allah, seluruh pengurus masjid, guru-guru dan semua jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan semoga kehadiran kita menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sawab man asbagha al-wudu fil bardis syadid, yaitu tentang pahala yang diterima oleh orang-orang yang menyempurnakan wudu walaupun kondisi cuaca yang sedang buruk, tapi dia tetap berusaha menyempurnakan wudunya. Dan ini orang-orang yang begini termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dihapuskan dosa-dosanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu sawab as-siwak, pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bersiwak atau membersihkan giginya atau membersihkan mulutnya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang menyebutkan kemuliaan sekaligus anjuran untuk melakukan as-siwak. Nah, pada dasarnya perlu difahami lebih dahulu bahawa kalimat siwakun itu adalah nama dari batang kayu. Ya, jadi siwak itu nama dari batang kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi atau membersihkan mulut. Dan itu tidak mesti nama batang kayu tertentu, tapi para ulama mengatakan batang kayu apa saja yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut disebut as-siwak. Salah satu batang kayu yang sering digunakan Nabi namanya al-araq, yaitu batang kayu yang sering Bapak Ibu lihat yang disimpan di kantong, kemudian digunakan untuk bersiwak. Kalau kita melakukan umrah, maka dijual dalam keadaan satu paket atau bahkan diikat-ikat. Nah, itu namanya kayu arak. Oleh karena itu para ulama ketika ditanya tentang apakah harus batang kayu itu, tidak. Apa saja batang kayu yang kita gunakan yang baik untuk menyikat gigi itu disebut as-siwak. Namun yang sudah terbiasa digunakan dan mudah kemudian menimbulkan bau yang wangi adalah batang kayu arak tadi. Nah, bolehkah menggunakan siwak dengan sikat gigi yang modern ditambah dengan pasta Pepsodent, Ciptaden,
apa sajalah modelnya. Nah, juga ternyata dijawab boleh. Itu tidak ada larangan. Karena pada dasarnya inti daripada bersiwak ilahnya adalah menghilangkan bau mulut. Jadi kalau kita menemukan hal yang baru selama barang itu bukan barang haram, maka boleh digunakan untuk bersiwak. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ada yang kadang-kadang menggunakan batang kayu tetapi lupa dengan ilahnya atau tujuan utamanya adalah menghilangkan bau mulut. Tapi kalau batang kayu yang kita gunakan itu malah bukan dia yang menghilangkan bau mulut, tapi malah dia sendiri yang berbau karena tidak pernah kita cuci, berarti kita telah salah menargetkan tujuan utama bersiwak. Jadi kadang-kadang ada juga itu yang sikat giginya tidak pernah dicuci, apalagi yang model masuk ke dalam baju asal mau takbir disikat dulu. Yang kan kama jampu dengan ibabah itu kan sudah bercampur dengan ludah. Nanti dari salat subuh pakai itu, kemudian duhur pakai itu, asar pakai itu. Berapa kali air ludah yang sudah bercampur di situ dan tidak pernah dicuci. Berarti sudah salah memahami. Tujuannya menghilangkan bau mulut. Ini bukan lagi menghilangkan bau mulut, malah batang kayu itu yang sudah berbau. Ini salah. Jadi tetap kebersihan nomor satu, bukan hanya melakukan siwak dengan batang kayu itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat anjuran melalui hadis-hadis Nabi, maka sangat kuat anjuran untuk melakukan siwak. Dan ini amalan yang ditinggalkan oleh umat Muhammad pada hari ini. Kita kadang-kadang lebih melihat dari sisi kesehatan, tapi lupa bahawa Nabi bukan melihat kesehatan saja, tapi amal yang dilakukan berhubungan dengan ibadah. Bau mulut adalah bau yang menyebabkan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man akala basalan aw thawman aw qurrasan, barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih atau bawang kuras. Bawang kuras itu tidak ada di sini, Pak. Ya, bawang melebihi bawang bombay itu. Lalu kemudian dia mendapatkan bau setelah makan bawang tersebut, yang dimaksud bawang mentahnya. Itu ketika dia menuju ke masjid, kata Rasulullah, hendaknya dia bersiwak. Kalau dia tidak bersiwak, bukan hanya menyakiti orang, kata Rasulullah, tapi menyakiti malaikat. Sehingga Nabi mengatakan tata'azza bihi al-malaikah, malaikat pun tersakiti dengan bau mulutnya seseorang. Akibatnya apa? Malaikat tidak suka, tidak mau mendekat. Kalau malaikat tidak mau mendekat, maka hilanglah banyak kesempatan mendapatkan doa dan ampunan dan permohonan ampun dari malaikat. Jadi malaikat pun tidak suka kepada orang yang berbau mulut. Oleh kerana itu, salah satu bahagian daripada ibadah ghair mahdhah, jagalah bau mulut dari bau yang membuat orang lain mudarat. Bapak Ibu bisa rasakan kalau kita salat di samping orang yang mubayyabah, kita tidak bisa khusyuk salat kita, Pak, karena kita disibukkan untuk menahan-nahan nafas dan kita mengatur ritme nafas kita agar tidak bersamaan dengan keluar nafas dia. Artinya kita atur bagaimana caranya tidak tercium bau nafasnya, karena akan sangat mengganggu. Jadi ada orang yang kadang-kadang ketika salat disibukkan menutup mulutnya untuk tidak mendapatkan aroma dari samping, dan ini sangat mengganggu. Jadi oleh karena itu hati-hati
dengan perasaan orang yang tersakiti dengan bau mulut kita. Dan tidak ada orang yang suka, tidak ada suami yang suka kalau istrinya bau mulutnya. Tidak ada yang istri yang suka kalau suami bau mulutnya. Tidak ada. Jadi ini dimuliakan oleh Nabi orang-orang yang suka bersiwak. Dan di antara hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwak mutahharatun lil fam wa mardatun lirabbi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, bersiwak itu mensucikan mulut, juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersiwak dapat dua kelebihan dalam hadis ini. Yang pertama, mulutnya bersih, suci, artinya dia pun akan merasa nyaman bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, mardatun lirrabb, ternyata bersiwak itu memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau ridha terhadap seorang hamba, maka Allah bisa beri sesuatu yang melebihi harapan hamba. Karena amal kita walaupun banyak tetapi tidak diridai, maka amal itu tidak bisa menjadi pembuka pintu surga. Tapi amal yang sedikit diridai bisa membuat kejutan bahwa Allah bisa memilih amal itu untuk masuk surga. Jadi ridha itu adalah kunci daripada beramal. Nah, memancing ridha Allah salah satunya adalah memperbagus urusan kesucian diri melalui apa? Salah satunya as-siwak. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak ala inda kulli salat. Seandainya tidak berat bagi umatku, maka sungguh aku akan mewajibkan siwak kepada umatku di setiap waktu salatnya. Bahasa Nabi, seandainya tidak berat. Nabi tahu itu akan menjadi berat bagi umatnya yang di setiap waktu salat dia harus menyikat giginya. Tapi Nabi ingin mengatakan, seandainya boleh, seandainya tidak memberatkan, sungguh akan kewajibkan. Berarti bahasa ini menunjukkan Nabi sangat ingin menerapkan kewajiban untuk melakukan siwak. Sangat ingin. Cuma karena Nabi memandang dari sisi jangan sampai umatnya merasa agama ini berat untuk mereka, maka Nabi hanya mengatakan sebuah ungkapan, menyohana berat kupu wajib. Cuma karena long yakin berat kakek menyohanan, sesuka kalianlah bersiwak. Tapi ini menunjukkan bersiwak ini hukumnya sunnah, dan sunnahnya sangat kuat, sunnah muakkadah. Karena bahasa Nabi, seandainya boleh pasti kewajibkan. Nah, jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, bersiwak ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak itu betul-betul serius. Maka dalam salah satu hadis disebutkan, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabi wa huwa yastaku bisiwak ratbin. Pada suatu hari, kata Abi Musa al-Asy'ari, aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang melakukan siwak, dengan kayu yang basah. Qal wa tarafu siwak ala lisanihi wa huwa yaqul wasiwak fihi ka'annahu yatahawwaq. Aku melihatnya bersiwak, kata Abi Musa al-Asy'ari,
beliau betul-betul membersihkan mulutnya dengan siwak, bahkan sampai mengeluarkan kalimat ak, itu bahasa kebiasaan orang Arab. Nah, maksud kalimat itu, maksud suara itu adalah as-siwak fihi ka'annahu yatahawwaq, seperti orang mau muntah. Bahasa Gedanya apa? Sampai karam meleok. Meleok apa bahasa Indonesianya apa? Berlu'u. Apa bahasa Indonesianya meleok? Orang mau muntah kan keluar suara begitu kan? Nah, maksudnya Nabi saking seriusnya dia bersiwak, betul-betul gesikan sampai itibit su orang kena muntah. Jadi betul-betul dia masukkan ke dalam, dia masukkan ke kiri. Kita juga sering kadang-kadang ketika kita sikat gigi agak lama, kemudian seperti keluar orang mau muntah begitu. Nah, begitulah Nabi melakukan siwak saking seriusnya. Jadi bukan hanya cilet 3-2 enggak begitu, betul-betul dia melakukan siwak. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang lebih membuat kita selayaknya memperhatikan urusan ini, ternyata ada hadis Nabi yang lain ketika Nabi detik-detik dalam keadaan hampir menghadapi sakaratnya, beliau masih menginginkan untuk bersiwak. Kena meninggal, Nabi masih menginginkan untuk bersiwak. Dan itu didasarkan oleh hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Aisyah menceritakan keadaan Nabi ketika mau meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musannidatuhu ila sadri. Jadi kata Aisyah, ketika Nabi di hari beliau akan meninggal dunia, lalu datanglah adik Aisyah, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Aisyah ini punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman. Nanti ada anak perempuan lain dari Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar, itu dari mama yang lain. Jadi dulu orang sudah biasa punya 2 mama, 3 mama, itu biasa. Nah, kita orang Aceh pun dulu tahun-tahun 70-an, 80-an itu biasa. Hari ini yang dianggap luar biasa. Jadi ada beberapa anak dari beberapa mama. Nah, yang datang ini saudara kandung Aisyah, namanya Abdurrahman. Nah, kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya. Dan di tangan Abdurrahman wa ma'a Abdurrahman siwaku ratbin, ada sebatang kayu siwak yang dia bawa, dan itu dari kayu yang basah. Yastannu bihi wa ayyadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahdasa siwak. Ini hadis yang lumayan panjang, saya singkatkan saja. Jadi ketika Abdurrahman datang, beliau membawa kayu siwak yang basah, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Abdurrahman dan matanya melihat ke arah kayu siwak tersebut. Ini Rasulullah sudah tidak mampu lagi bicara dengan sempurna, tidak mampu lagi berbicara panjang karena sakit yang sangat keras. Dan ini detik-detik beliau meninggal. Tapi mata beliau ketika datang Abdurrahman membawa kayu itu, beliau melihat ke arah kayu siwak tersebut. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat fir rafiqil a'la,
aku memilih di tempat yang tinggi di sisimu ya Allah. Nah, jadi ketika Rasulullah memandang kayu siwak itu, selanjutnya Aisyah mendengar dulu dari mulut Rasulullah ada keluar kalimah fir rafiqil a'la. Arti rafiqul a'la, aku ingin berada di sisimu yang tinggi wahai Tuhanku. Nah, kenapa keluar kalimat ini? Itu nanti ada hadis lain yang menguatkan dan membantu untuk memahami kalimat ini. Ternyata Nabi, juga hadis dari Aisyah, Nabi di masa hidupnya itu pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seluruh para nabi ketika mau meninggal dunia itu dihadapkan oleh dua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh para nabi, kata Rasulullah, ini masa masih sehat, ketika akan datang sakaratul maut, maka malaikat datang lalu menawarkan dua perkara. Apa yang ditawarkan? Apakah engkau ingin melanjutkan hidupmu di dunia bersama keluargamu, atau engkau ingin menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika kata Nabi ketika masih sehat. Semua nabi begitu kata Rasulullah. Jadi pas mau meninggal ditawarkan kembali oleh Allah, ya, apakah engkau ingin kupanjangkan umur untuk hidup bersama keluargamu lagi? Ya, artinya diberi kesempatan untuk berlama-lama dengan keluarga di dunia, atau engkau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Rasulullah mengeluarkan kalimat fir rafiqil a'la, di situ Aisyah faham bahawa beliau sedang ditanya oleh malaikat. Detik-detik sebelum wafatnya, beliau sedang ditanya oleh malaikat dua pertanyaan itu. Aisyah yang menyebutkan dalam hadis yang lain, dari situ aku faham, kata Aisyah, beliau telah memutuskan untuk bertemu Allah daripada meneruskan hidup bersama kami. Jadi Aisyah yang dengar, karena beliau berada di pangkuan Aisyah ketika meninggal. Jadi Aisyah langsung menyebutkan dalam hadis itu, kami satu keluarga sudah tahu beliau sudah sangat rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mau menerima pilihan untuk hidup lagi bersama keluarga dan umatnya. Maka keluarlah kalimat fir rafiqil a'la, aku ingin bersamamu di tempat yang tinggi ya Allah. Begitu Nabi mengucapkannya, dan itu juga menjadi tanda bahawa sudah datang waktu untuk sakarat. Nah, lalu kemudian Aisyah menyambung dalam hadis ini, setelah Rasulullah menyebutkan kalimat fir rafiqil a'la salasan, 3 kali Nabi menjawab permintaan itu. Lalu Aisyah mengatakan, summa qudiya alaihi wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilaihi araftu annahu yuhibbu siwak. Dan kulihat mata Rasulullah terus memandang ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, dan aku faham beliau ingin menyikat gigi sebelum meninggal dunia. Faqultu akhuzhu laka fa asyarra bi ra'sihi. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ingin bersiwak? Rasulullah kemudian menundukkan kepalanya, artinya menganggukkan kepalanya, memberi tanda dia ingin bersiwak. Maka Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman, disikatlah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Nah, ini hadis Bukhari Muslim ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Saking kuatnya keinginan Nabi memerintahkan siwak dan keinginan Nabi sendiri bersiwak, sampai kena meninggal happy disuruh bersiwak. Namun tentu hal ini kita tidak bisa melakukannya hari ini sembarangan. Orang tengah sakarat tiba-tiba tak siwak, itu nak ada pak ahli keluarga orang, orang sedang sakarat, nafas sudah tersengal-sengal, karena sakarat itu
akan menimbulkan gharghar, yugharghir. Jadi menimbulkan suara ghar. Begitu kata Rasulullah. Lalu tiba-tiba kita ambil sikat gigi, kita sikat. Itipak ada liana ni. Dulu Aisyah memahami maksud Nabi. Jadi dengan begitu, ini anjuran bersiwak ini salah satu anjuran yang sangat diinginkan Nabi kepada umatnya. Sangat diinginkan Nabi dari umatnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hendaknya kita tidak meninggalkan sunnah untuk bersiwak. Jadi jangan sampai jaring tak dikaigo. Seharusnya kita menjaganya siang dan malam. Tidak mengapa tidak memakai kayu itu, yang penting jaga untuk bersiwak dengan cara apapun. Nanti ada orang yang kadang-kadang ketika pergi safar, yang sering lupa dia bawa apa Pak? Sikat gigi. Karena tidak terlalu perhatian sama sikat gigi. Karena kita ini kan semakin dekat dengan sesuatu, semakin banyak teringatnya. Sekarang orang yang paling jarang tinggal waktu dia pergi kemana saja, yang paling jarang tinggal apa Pak? HP. Bahkan hurau-hurau dengan HP. Semakin jarang kita bergaul dengannya, maka semakin jarang dan semakin tidak teringat kita. Makanya yang paling sering tinggal waktu kita pergi kemanapun adalah sikat gigi. Itu ada jauh banda masa kata sikat gigi. Alah kakeh lah, ya sudahlah. Alah meleh uruh nak sikat kah nak pupu katanya. Man 3 hari nak sikat gigi Pak. Dekat ceri dia nang 3 hari nak sikat gigi Pak. Makanya ini kenapa sering lupa? Karena tidak terbiasa bersiwak. Sebagai penutup kita, maka hendaknya kita tahu waktu-waktu yang sangat disunnahkan untuk bersiwak. Dan ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, ketika berwudu. Jadi ketika berwudu itu disunnahkan untuk bersiwak berdasarkan hadis Nabi riwayat Ahmad, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak berat bagi umatku, maka akan kusuruh atau kuwajibkan bersiwak di setiap waktu wudunya. Jadi waktu siwak yang pertama yang sangat dikuatkan adalah ketika berwudu. Kapan dilakukan? Sebelum wudu sikat gigi dulu. Sebelum berwudu sikat gigi dulu baru berwudu. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika berkumur-kumur. Namun kalau kita lakukan siwak ketika berkumur-kumur, kalau terlalu lama akan menyebabkan amalan wudunya tidak mualat, tidak bersambung, tidak mualat, dan ini makruh. Makruh. Jadi lebih bagus sebelum wudu siwak dulu. Kemudian yang kedua ketika salat. Maksud ketika salat bukan ketika mendirikan salatnya, ketika mau mendirikan salat. Dan juga ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang kita bacakan tadi. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartahum as-siwak inda kulli salat. Seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh akan kusuruh sikat gigi di setiap waktu salatnya. Jadi orang yang mau mendirikan salat itu tadi sudah berwudu. Lalu ketika dia mau mendirikan salatnya, bangun untuk salat, disunnahkan untuk bersiwak. Cuma ceritanya seperti cerita tadi, kadang-kadang sikat gigi yang dia lakukan ketika mau salat itu juga harus dibersihkan. Jadi pilihannya kalau seandainya bisa dua-duanya. Kalau tidak bisa paling kurang waktu wudu sudah sikat gigi walaupun belum mandi. Jadi hana mencih mana? Kita terbiasa dengan perintah guru SD yang mengatakan bahwa waktu mandi jangan lupa sikat gigi. Jadi kita sikat gigi hanya waktu mandi. Padahal sikat gigi itu setiap kali wudu. Berarti 5 kali sehari itu paling kurang kita sikat gigi. Nah, kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika hendak membaca Al-Quran itu disunnahkan bersiwak berdasarkan hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Baihaqi dengan derajat yang sahih. Kata Ali bin Abi Thalib, kami
diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersiwak ketika ingin membaca Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan, innal 'abda idza qama yusalli atahu al-malak faqama khalfah yastami' al-Quran. Seseorang ketika sedang mendirikan salat lalu dia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, maka malaikat berada di belakangnya mendengarkan ayat-ayat tadi. Wa yadnu, malaikat itu mendekat, fala yazadu yastami' yadnu hatta yad'afahu ala fihi fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak. Jadi malaikat paling suka mendengarkan orang yang membaca Quran. Kalau sudah ada ayat Quran keluar dari mulut seseorang, malaikat segera mendekat, terus mendekat, dan dia senang di samping orang itu sampai selesai dia membaca Al-Quran. Makanya hadis ini menyebutkan tentang sebelum baca Quran bersiwaklah lebih dahulu. Jadi Ali tadi mengatakan, kalau kami ingin membaca Quran, Nabi menyuruh kami untuk untuk bersiwak, karena malaikat suka sama orang yang wangi mulutnya. Nah, kemudian ketika masuk ke rumah, itu sunnah siwak. Berdasarkan hadis dari Miqdam bin Syurai, sa'altu Aisyah, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Jadi Miqdam bin Syurai itu pernah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau Rasulullah masuk ke rumahnya, kalau dia keluar dari rumah dalam waktu yang lama lalu dia kembali ke rumahnya, apa yang dilakukan pertama sekali oleh Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Qalat as-siwak. Rasulullah selalu sikat gigi. Ini perjalanan yang dekat atau jauh. Perjalanan jauh lebih utama. Jadi kalau pulang-pulang dari manapun, itu sunnah untuk menyikat gigi lebih dahulu ketika pulang ke rumah. Itu ternyata adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kadang-kadang kita lupa dan meremehkannya, sehingga kita pulang, kadang-kadang pulang dari luar kita sudah minum apa, makan apa, kemudian kita langsung masuk ke rumah, tidak ada siwak, lalu kita bersama istri, dan istri yang menjadi korban dari hasil makanan kita tadi. Nah, disitulah pelajaran bahawa ternyata menghargai orang rumah salah satunya dengan cara bersiwak. Belum tahu dari jauh, itu lebih sunnah dan lebih kuat untuk bersiwak. Dan yang terakhir, ketika hendak melakukan salat malam juga sunnah untuk bersiwak. Berdasarkan hadis dari Huzaifah, hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Rasulullah kalau sudah bangun di malam hari ingin salat, beliau bersiwak lebih dahulu. Begitu 5 tempat yang paling kuat disunnahkan untuk bersiwak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah, sekaligus membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diurung-urungnya gepegah cinta Nabi aju-aju. Ketika ego hantam. Padahal salah satu membuktikan cinta Nabi adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.